Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita jumpa lagi dalam renungan harian Embun pagi hari ini. Kita akan membahas tentang kematian dan kebangkitan dari kematian. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bapak Ibu terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari 1 Tesalonika 4 ayat 16. 1 Tesalonika 4 ayat 16, demikian firman Tuhan. Sulahon dinamijur Tuhan Yesus sendiri sian benua ginjang, pio-pio makapala ni susuru-suruani, marsora nagogo, jana dipalu masarune ni debata, songon buah-buana. Jadi akahalak nadung persaya tu Kristus dopak digoluna be panguluan malahi parjol. Dalam bahasa Indonesia, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, bagaimana kita memandang terhadap kematian? Banyak orang memandang kematian adalah merupakan sesuatu yang diratapi, ditangisi, disesali. Dan ada juga pengharapan bahwa kematian adalah akhir daripada kehidupan itu sendiri. Sehingga dengan adanya kematian, keputusasaan akan muncul bagi orang yang kurang percaya kepada Yesus. Namun, ketika Paulus menulis kepada Tesalonika sebenarnya banyak orang yang sudah percaya kepada Yesus dan mengimani Yesus dalam hidupnya. Namun, di dalam prinsip menghadapi kematian, masih ada orang yang merasa bahwa kematian itu sebagai akhir dan kematian itu adalah sesuatu yang menyedihkan, sehingga tidak ada lagi pengharapan di dalam sebuah kematian. Pada firman ini mau ditekankan pada perikop ayat 13 sampai selanjutnya pada 1 Tesalonika 4 ini mau diterangkan tentang bagaimanakah orang yang sudah mati. Orang yang sudah mati ternyata adalah sebagai beristirahat menunggu kedatangan Tuhan. Ketika seseorang mati, kalau di dalam kekristenan kita dibuat di salib adalah rest in peace, istirahat dengan damai. Artinya adalah proses penungguan akan kedatangan Tuhan kedua kali. Orang percaya mengakui bahwa kematian bukan akhir dalam hidupnya, namun kematian adalah proses menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali untuk mengangkat orang yang percaya bersama-sama dengan Yesus di dalam kemuliaannya. Ketika kita mati dan percaya, maka kita berhenti menanti kedatangan Tuhan. Pada ayat yang kita baca tadi jelas mengatakan bahwa ketika Yesus datang, maka pada waktu itu malaikat-malaikat akan bersorak-sorai dan sangkakala akan berbunyi. Artinya, ketika Tuhan mau menyatakan kemuliaannya dan hendak membangkitkan orang yang sudah mati, maka didahului dengan sorak-sorai para malaikat. Dan kemudian akan dibunyikan sangkakala. Setelah itu semua terjadi, maka orang yang percaya kepada Yesus akan terlebih dahulu diangkat menyongsong Yesus di awan-awan. Dan orang yang percaya itu akan menjadi dapat kemuliaan daripada Yesus Kristus. Sedangkan orang yang tidak percaya akan masuk ke dalam penghukuman yang kekal untuk selama-lamanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, pemahaman ini mau mengatakan kepada kita bahwa orang Kristen mengakui kematian bukan akhir, namun kematian adalah proses untuk menjadi hidup yang selama-lamanya di dalam Kristus Yesus, dan kita menunggu kedatangan itu ketika kita mati. Ketika kita mati bukan berakhir
Namun yang menjadi berakhir adalah tugas kita di dunia ini sudah diselesaikan dan akan dilihat keberimanan kita selama kita hidup. Tidak ada lagi aktivitas mendoakan kita yang sudah mati agar menjadi masuk surga. Namun tugas kita selesai, kita menjadi istirahat dengan damai, dan kemudian Tuhan datang untuk menjemput kita, dan kita akan naik ke sorga menyongsong Yesus di awan-awan. Dan mulai saat itu kita akan menjadi beroleh hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Pemahaman ini, firman ini mau mengingatkan kita, apabila ada orang yang kita cintai, ada orang yang kita sayangi, ada orang yang mengikat hatinya kepada seseorang dan meninggal dunia, mari kita percayai bahwa dia menanti kemuliaan Allah untuk selama-lamanya. Perpisahan kita sebagai manusia wajar saja menjadi sedih, namun itu tidak akan menjadi kehilangan iman, bahwa suatu saat orang yang kita cintai ini akan dibangkitkan untuk menyongsong kemuliaan Allah. Itu merupakan sebuah pengharapan yang besar bagi kehidupan kita, sehingga kita tidak menjadi putus asa, sehingga kita tidak menjadi kehilangan iman di dalam menghadapi kematian. Namun kita tetap beriman dan meyakini bahwa Tuhan pasti datang untuk memberikan kehidupan yang kekal bagi orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini mau meneguhkan kita, menguatkan kita, agar kita berpengharapan dan hidup di dalam iman, meskipun sampai menghadapi kepada kematian, dan orang yang kita cintai meninggalkan kita lebih dahulu. Namun kita harus meyakini bahwa tugasnya sudah selesai di dunia ini. Dia menanti kedatangan Tuhan. Dan ketika Tuhan nanti datang, maka orang yang sudah mati dan percaya kepada Yesus Kristus akan terlebih dahulu dibangkitkan dan beroleh kehidupan yang kekal. Ini merupakan sebuah janji, ini merupakan sebuah garansi bagi kehidupan kita, bahwa keberimanan kita tidak akan terputus, namun akan tetap berlanjut di dalam kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, jangan menjadi menakuti ataupun menjadi menyedihkan ataupun membuat stres terhadap kematian. Namun jadikan imanmu tetap bertumbuh, disegarkan setiap saat, sehingga semakin dekat, semakin akrab dengan Yesus Kristus. Dan ketika kita hidup, kita yakinkan, kita pastikan kita tetap milik Yesus, karena sampai kepada kematian kita juga adalah milik Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu mengingatkan kami, agar kami menyadari dan menjadi memahami dan mengimani bahwa kami adalah milik Yesus Kristus. Ketika kami mati, kami menanti kedatangan Tuhan dalam menunjukkan kemuliaan-Nya bagi kehidupan kami. Jadikan firman ini berakar, berbuah, bertumbuh bagi kehidupan kami. Dan jadikan setiap orang yang percaya kepada Tuhan tetap berpegang teguh kepada Yesus Kristus sampai kepada kematian menjemput mereka. Terima kasih Bapa, kuatkan yang lemah, hiburkan yang sedih, dan berikan sukacita kepada orang yang meminta kepada Tuhan. Dalam Kristus Yesus Tuhan, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus.